Pangeran Purboyo. Kisah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan. Ketika bercerita mengenai Pangeran Purboyo, kita akan menemukan 3 nama, yaitu Pangeran Purboyo dari Mataram, yang nama kecilnya adalah Joko Umbaran. Pangeran Purbaya dari Banten, yang notabene adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Pangeran Purboyo dari Kartosuro, putra dari Pakubuwono I. Namun pada kesempatan kali ini, dibatasi pada Pangeran Purboyo yang masa kecilnya bernama Joko Umbaran. Pangeran Purboyo adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah kerajaan Mataram Islam. Ia adalah putra Raja Mataram Islam pertama, Panembahan Senopati. Dia dipercaya sebagai sosok yang sakti mandraguna, memiliki kesaktian yang luar biasa. Pernah terlibat dalam berbagai pertempuran melawan Belanda dan musuh-musuh Mataram lainnya. Ia juga berjasa dalam membantu Sultan Agung, Raja Mataram Islam terbesar, membangun kerajaan yang besar dan kuat. Sultan Agung sendiri merupakan keponakan Pangeran Purboyo. Bagaimana kisah selanjutnya dari Pangeran Purboyo? Bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya, yaitu Panembahan Senopati? Dan apa kesaktian yang dimiliki oleh Pangeran Purboyo? Kita saksikan video yang diproduksi oleh tim Napak Tilas kali ini. Tetapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dalam Babat Tanah Jawi, dikisahkan bahwa pada suatu ketika Ki Ageng Giring mendapat wahyu, barang siapa bisa menemukan kelapa muda istimewa dan mampu meminum airnya sampai habis dalam 1 tenggak, maka si peminum dapat menurunkan raja-raja Jawa. Dan tanpa sengaja Ki Ageng Pemanahan yang saat itu bertamu ke rumah Ki Ageng Giring, menemukan kelapa muda istimewa tersebut, dan karena haus, dapat menghabiskan airnya dalam sekali tenggak, pada saat Ki Ageng Giring tidak berada di tempat. Bukan main terkejutnya Ki Ageng Giring ketika beliau menemui Ki Ageng Pemanahan dan mengetahui hal tersebut sudah terjadi. Kemudian Ki Ageng Giring menceritakan wahyu kelapa muda kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan pun merasa sangat bersalah karena tanpa permisi langsung menghabiskan air kelapa muda yang ternyata ada wahyu di baliknya. Tidak berapa lama dari peristiwa tersebut, Ki Ageng Pemanahan lalu menikahkan putranya yang bernama Danang Sutowijoyo dengan anak perempuan Ki Ageng Giring yang bernama Neken Purwosari atau Roro Lembayung. Pernikahan tersebut semakin mendekatkan keduanya sebagai sahabat dan membangun kekuatan politik. Pernikahan pun berlangsung dan tidak berapa lama sang istri mengandung. Namun, karena wajah sang istri yang tidak cantik, maka Danang Sutowijoyo pulang ke Mataram. Karena beliau adalah calon raja besar Mataram, dan malu jika mempunyai istri yang tidak cantik parasnya. Sedangkan menurut kisah lainnya, Danang Sutowijoyo tidak mau mempunyai istri yang usianya lebih tua. Ternyata sampai Roro Lembayung putri Ki Ageng Giring melahirkan, Danang Sutowijoyo tidak kembali ke desa Sodogiring, kecamatan Paliang, Gunung Kidul, di mana mereka tinggal. Maka anak laki-laki yang dilahirkan diberi nama Joko Umbaran. Joko biasa dipakai untuk anak laki-laki, dan Umbaran artinya yang diterlantarkan. Semakin hari Joko Umbaran tumbuh menjadi anak laki-laki yang tegap dan gagah berani. Ia yang beranjak dewasa mulai menanyakan perihal siapa ayah kandungnya. Ada 2 versi dalam cerita ini. Yang pertama, sang ibu yang kini bergelar Kanjeng Ratu Giring tidak sampai hati kepada sang putra dan kemudian memberitahu siapa ayah kandungnya. Yang kedua, sang ibu memberitahu dengan sebuah teka-teki, ayahmu adalah pemilik alun-alun di sebuah kerajaan. Setelah melalui perjalanan panjang, sampailah Joko Umbaran ke keraton Kota Gede. Dengan usaha membuat onar, sehingga ditangkap prajurit keraton. Akhirnya ia bertemu dengan Danang Sutowijoyo yang sudah bergelar Panembahan Senopati. Namun, usaha untuk diakui sebagai anak tidak semudah itu.
Panembahan Senopati mengajukan teka-teki juga. Aku memiliki sebuah keris, tapi telanjang tanpa warongko. Tanyakanlah pada ibumu, di mana warongko keris ini berada. Teka-teki tersebut memaksa Joko Umbaran untuk kembali menemui ibunya. Singkat cerita, setibanya di rumah, Joko Umbaran menceritakan perjalanannya termasuk teka-teki dari Panembahan Senopati. Sang ibu ternyata mengetahui jawaban dari teka-teki tersebut, bahwa jawabannya adalah keris tersebut sebagai perantara penutup rasa malu Panembahan Senopati pada Kanjeng Ratu Giring yang tidak layak menjadi istri seorang raja. Kemudian sang ibu, Kanjeng Ratu Giring berucap, "Kanggo kamuliaanmu le," atau artinya demi kemuliaanmu anakku. Dengan cepat Kanjeng Ratu Giring maju ke arah sang putra kesayangan, dengan kondisi keris yang masih terhunus tepat ke arah dadanya. Dan cukup sekali dorongan keris tersebut menusuk dada sang istri pertama Panembahan Senopati. Ternyata jawaban dari teka-teki itu adalah Kanjeng Ratu Giring yang harus menjadi sarung keris pusaka tersebut. Sehingga kematian Kanjeng Ratu Giring itulah yang diminta oleh Panembahan Senopati. Setelah peristiwa kematian sang ibu yang begitu cepat, Joko Umbaran kembali ke kota Gide dan menyampaikan tragedi yang harus terjadi kepada sang ayah demi mendapat pengakuan. Karena teka-teki yang diberikan sudah terjawab, maka Joko Umbaran diakui sebagai anak kandung oleh Panembahan Senopati dan bergelar Pangeran Purboyo. Sekali lagi, menurut cerita Babat Tanah Jawi, kesaktian Pangeran Purboyo setara dengan Raden Ronggo, salah satu putra Panembahan Senopati yang mati muda. Meskipun Pangeran Purboyo adalah anak tertua, namun tidak mendapat posisi sebagai putra mahkota. Dari cerita ini, ada dua versi juga. Yang pertama, karena status keturunan Pangeran Purboyo, menyebabkan Panembahan Senopati kurang berkenan. Karena di kemudian hari Pangeran Purboyo mempunyai putra tunggal bernama Raden Mas Jolang hasil pernikahannya dengan Ratu Mas Ayu, yang merupakan adik perempuannya sendiri. Raden Mas Jolang lahir pada tahun 1619 di Keraton Mataram. Ia memiliki bakat dan kecerdasan yang menurun dari ayahnya. Pangeran Purboyo membesarkan dan mendidik Raden Mas Jolang dengan baik. Ia mengajarkan ilmu agama, sastra, seni, militer, dan kesaktian kepada putranya. Ia juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan keberanian kepada putranya. Pangeran Purboyo berharap Raden Mas Jolang dapat menjadi Raja Mataram yang baik dan bijaksana. Yang kedua, Pangeran Purboyo menolak posisi tersebut karena sakit hati kepada sang ayah. Sehingga putra mahkota jatuh pada Raden Mas Jolang yang di kemudian hari bergelar Panembahan Hanyokroati atau Sultan Agung Hanyokroati. Meskipun tidak menjadi seorang raja, Pangeran Purboyo tetap terlibat dalam pemerintahan Mataram. Salah satu jenderal perang yang setia mendampingi Sultan Agung dalam memerangi VOC di Batavia adalah Pangeran Purboyo. Dikisahkan dalam catatan kolonial, terlibat dalam pertempuran-pertempuran melawan Belanda yang dikenal dengan gelar Pangeran Purboyo. Perlawanannya dilakukan sekitar tahun 1628 dan tahun 1629 di Batavia. Pada serangan pertama, Pangeran Purboyo membawa 59 kapal dan 900 prajurit untuk mendarat di Teluk Batavia dan mengepung benteng VOC dari arah barat. Namun, serangan ini tidak berhasil karena VOC memiliki bala bantuan dari berbagai bangsa dan daerah, seperti Jepang, Cina, India, Afrika, Maluku, Sulawesi, dan Jawa. Selain itu, VOC juga memiliki senjata yang lebih maju dan modern. Pada serangan kedua, Pangeran Purboyo membawa 100 kapal dan 1.500 prajurit untuk mendarat di Tanjung Priok dan menyerbu benteng VOC dari arah utara. Serangan ini lebih sukses daripada serangan pertama, karena pasukan Mataram berhasil masuk ke dalam benteng VOC dan membakar beberapa perahu dan gudang VOC. Namun, serangan ini juga tidak berhasil
karena VOC kembali mendapat bantuan dari sekutu-sekutunya dan melakukan serangan balasan dengan kekuatan penuh. Walaupun tidak berhasil mengalahkan VOC di Batavia, peran Pangeran Purboyo dalam perang melawan VOC tidak bisa disepelekan. Ia adalah salah satu tokoh sejarah yang berani dan setia kepada Sultan Agung. Maka tak heran bila dia mendapat julukan Banteng Mataram. Konflik antara Raja Mataram Sultan Amangkurat I dengan pamannya Pangeran Purboyo terjadi setelah pembunuhan besar-besaran ulama dan keluarganya. Sang paman merasa khawatir akibat ulah yang dilakukan keponakannya itu saat memimpin Mataram. Pangeran Purboyo pun lantas tak menghadap ke istana tanpa pemberitahuan apapun ke Sultan. Kekhawatirannya ditangkap oleh Sultan Amangkurat I sebagai bagian dari memberontak. Putra Pangeran Purboyo yakni Raden Mas, yang juga orang kepercayaan Amangkurat I, merasa khawatir dengan ulah sang ayah. Dikisahkan pada disintegrasi Mataram, di bawah Amangkurat I dari Degraas, sudah tentu Amangkurat I tidak merasa senang menghadapi keadaan itu. Ia merasa khawatir kalau terjadi kerusuhan. Oleh karena itu, dikirimnya Raden Mas kembali kepada ayahnya dengan pesan bahwa Pangeran Purboyo mempunyai alasan untuk tidak lagi hadir di istana, karena Amangkurat I dalam melakukan pembunuhan secara besar-besaran ini tidak berembuk terlebih dahulu dengan Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo hampir saja menjadi korban ketika Amangkurat I menumpas tokoh-tokoh yang tidak sesuai dengan kebijakan politiknya. Beruntungnya saat itu Pangeran Purboyo mendapat perlindungan dari Ibu Suri, janda Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pangeran Purboyo meninggal pada bulan Oktober tahun 1676 di saat ikut serta menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Amangkurat I mengirim pasukan yang dipimpin oleh Adipati Anom putranya untuk menghancurkan desa Demung dekat Besuki. Daerah tersebut merupakan markas orang-orang Makassar dan Madura. Perang besar terjadi di desa Gugodo, dan Pangeran Purboyo yang sudah lanjut usia gugur akibat dikeroyok orang-orang Makassar dan Madura. Setelah meninggal, mengapa Pangeran Purboyo tidak dimakamkan di Pajimatan Imogiri? Hal tersebut karena Pangeran Purboyo ingin dikenang sebagai rakyat biasa. Sebegitu rendah hatinya beliau, meski putra seorang raja besar dan mempunyai kesaktian yang luar biasa. Untuk itulah, beliau dimakamkan di area pemakaman Wat Galeh, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Tempat berdirinya salah satu masjid kuno di Yogyakarta ini, satu lokasi dengan area pemakaman yang keramat, karena memiliki aura dan kekuatan magis. Konon, apapun yang melintas di atas makam tersebut, akan takluk dan menghujam bumi. Dari burung, kelelawar, sampai pesawat terbang. Seperti peristiwa sekitar tahun 2015, saat jatuhnya pesawat T-50 Golden Eagle di Kompleks Lanut Adi Sucipto. Walaupun sampai saat ini, belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat buatan Korea Selatan, karena tim investigasi dari Mabes TNI AL tengah mencari data untuk mengungkap penyebabnya. Namun, beberapa warga di sekitar pemakaman sempat melihat pesawat tersebut melintas di atas makam. Lalu, siapakah yang bersemayam di makam tersebut? Adalah makam Pangeran Purboyo yang berdampingan dengan sang istri. Dan di sebelah utara adalah makam sang ibu, Kanjeng Ratu Giring. Selain makam keluarga Pangeran Purboyo, juga terdapat makam keluarga Sultan Hamengkubuwono II dan IV. Kata Wat Galeh berasal dari kata Wat yang artinya jembatan atau alat untuk menyeberang, sedangkan Galeh adalah hati atau perasaan. Sehingga Wat Galeh berarti tempat bagi orang-orang yang ingin menguatkan hati dalam pencapaian lahir batin. Di kompleks pemakaman Wat Galeh ini, setiap Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon banyak didatangi para peziarah baik dari Yogyakarta atau di luar Yogyakarta. Mereka yang datang mempunyai tujuan yang berbeda-beda,
Ada yang untuk meditasi, semedi, tirakat atau berzikir, berdoa kepada Tuhan, supaya mengampuni dosa-dosa yang bersemayam di sana, dan menerima amal ibadahnya. Meski pemakaman kuno, namun kondisinya bersih dan terawat, sehingga membuat para peziarah betah berlama-lama di lokasi tersebut. Sampai saat ini, cerita tentang Pangeran Purboyo jarang diungkap dan sulit mendapatkan literasinya. Padahal di lokasi Wat Jaleh, Merbak, Sleman, Yogyakarta, bukti sejarah itu ada. Menengok arsip dan cerita sejarah masa lalu untuk menghargai masa kini. Bagaimana kisah perjuangan dari Pangeran Purboyo itu tadi? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.